Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bila sama-sama kita mintakan syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi bahagia ini kita dapat bersua dalam siri Wacana Falak Atma, siri yang pertama. Dulu saya mengalulukan kepada yang bahagia Datuk Seri Profesor Dr. Awang Sarian, pengarah Atma UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang bahagia Tuan Syed Kamaruzaman, Syed Kabir, selaku Yang di-Pertua Persatuan Falak Syar'i Malaysia. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Profesor Susiknan Azhari daripada UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya dapat seorang panelis yang hebat pada pagi ini untuk berwacana bersama kita pada pagi ini. Dan kali ini tajuk wacana Falak ialah ke arah penyatuan takwim hijrah sejagat. Yang mana saya kira ini satu tajuk yang mungkin sebahagian besar pada umat Islam nanti-nanti tentang tajuk ini, harapan membawa kepada realiti ke arah penyatuan takwim. Seperti mana yang dimaklumi bahawa takwim adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, baik dalam segi ibadatnya maupun dalam pengaturan kehidupan seharian. Jadi dengan demikian perlu usaha-usaha ke arah untuk mengembalikan kedudukan takwim hijrah ini kepada kedudukannya yang asal, seperti mana yang dibawa di dalam perjuangan ataupun di dalam risalah baginda Rasulullah SAW. Di mana takwim hijrah ini ada disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam beberapa ayat, yang mana merujuk kepada takwim. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, apakah itu hilal? Katakanlah hilal itulah tanda waktu, dan juga untuk pelaksanaan ibadat haji. Jadi hilal itu adalah merupakan tanda kepada permulaan takwim hijrah ataupun takwim Islam. Jadi sebab itu kami di Persatuan Falak Syar'i Malaysia memperjuangkan ataupun sentiasa bawa masyarakat ke arah kepenghayatan dalam menghidupkan kembali takwim Islam ini di dalam kehidupan kita, baik dalam suasana ibadat maupun dalam kehidupan harian. Terlebih dulu izinkan saya untuk memperkenalkan tentang Persatuan Falak Syar'i Malaysia. Sekarang ini telah pun berusia lebih daripada 35 tahun, yang ditubuhkan pada tahun 1985 di Fakulti Pengajian Islam UKM, yang mana pada ketika itu Datuk Yusof Nur selaku Naib Chancellor telah pun menghidupkan persatuan ini dengan kumpulan pelajar-pelajar yang merupakan anak murid kepada almarhum Ustaz Khair Taib yang menjadi karyawan tamu di Fakulti Pengajian Islam UKM.
Dan di antara aktiviti yang dijalankan oleh persatuan ini adalah seminar, conference. Dan di antara conference yang pernah dijalankan ialah conference tentang penentuan waktu solat di angkasa lepas. Yang mana Datuk Syekh Zafar Syukur jadi angkasawan Malaysia yang pertama. Dan selain daripada itu, persatuan ini juga giat menjalankan kajian. Okay? Di antaranya ialah kajian waktu solat di dalam penerbangan. Dan berhubungan dengan itu, persatuan telah menghasilkan satu aplikasi yang mana boleh digunakan untuk pengembara-pengembara Muslim ataupun sesiapa sajalah yang menggunakan penerbangan, tak kira penerbangan apa. Jadi dengan menggunakan aplikasi MyMuwaffiq ini, kita dapat mengetahui waktu solat panjang laluan perjalanan kapal terbang daripada mula kita berlepas hinggalah sampai ke destinasi yang kita nak. Selain daripada itu, persatuan ini juga terlibat dalam kajian waktu subuh, dan juga beberapa lagi lah kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh persatuan ini. Jadi pada pagi ini kita amat bertuah kerana bersama kita adalah seorang yang tidak asing lagi di dalam dunia falak, di alam Melayu terutamanya, maupun di peringkat antarabangsa internasional. Izinkan saya sebelum menyerahkan platform ini kepada yang bahagia Bapa Profesor Susiknan. Saya ingin berikan sedikit pengenalan tentang Bapa Profesor Susiknan Azhari. Beliau adalah merupakan Profesor Islamik Astronomi ataupun ilmu falak di Universiti Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dia memiliki PhD, ijazah doktoran dalam Islamic Astronomy daripada universiti yang sama. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang falak ini, dan antaranya ialah beliau pernah terlibat dalam advanced research di The International Islamic University Malaysia di antara tahun 2007 hingga 2008. Kemudian pernah menjadi visiting professor pelawat di Universiti Malaya dari tahun 2010 hingga 2012. Dan banyak menghadiri dan membentang kertas kerja berkaitan astronomi Islam ataupun falak di seminar antarabangsa. Contohnya di Jerman 2014, di Ohio State, USA 2015. Dan juga pernah membentangkan di UNITEN, Universiti Tenaga Nasional Kuala Lumpur pada tahun 2015. Dan di negara Brunei Darussalam pada tahun 2017. Dan banyak lagi lah penglibatan beliau dalam pembentangan ataupun menghadiri seminar di peringkat antarabangsa ini. Selain daripada itu, beliau sangat aktif dalam menghasilkan karya-karya penulisan. Di antara penulisan yang dihasilkan oleh Bapak Profesor Susiknan ialah dalam bentuk buku dan juga artikel-artikel. Di antaranya buku yang telah beliau hasilkan ialah Ilmu Falak, Teori dan Praktik, Ensiklopedia Hisab Ru'yat, kemudian catatan dan koleksi astronomi Islam. Seterusnya perkembangan perumusan kalender Islam internasional, dan banyak lagi sebenarnya buku-bukunya kalau nak dibacakan yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan falak yang terkenal ini. Kemudian beliau juga menulis puluhan artikel falak tentang kalender, waktu solat, kaedah hitungan, awal bulan Islam, hilal, dan juga sekarang ini beliau aktif ke arah usaha-usaha penyatuan kalender Islam sejagat. Jadi saya kira itu sebagai pengenalan kepada Bapak Profesor Susiknan yang bersama kita pada pagi ini. Dan sebenarnya beliau tidak asinglah di kalangan ahli-ahli falak di Malaysia ini, kerana beliau sering ke sini untuk berkongsi ilmu dalam pembentangan kertas kerja, bahkan juga terlibat dalam kerja-kerja ilmiah sebagai penyelia dan sebagainya. Jadi saya kira
Demikian sebagai ringkasan pengenalan kepada Profesor Susminan. Maka sekarang saya serahkan kepada Bapak Profesor untuk meneruskan sesi ini. Kita bagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ini ialah bahagian tentang latar belakang, tentang sejarah, tentang pengenalan kalender dan beberapa yang berkaitan dengannya. Silakan yang bahagia Profesor Susminan. Terima kasih, Dr. Kasim. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Pagi ini, pagi yang berbahagia, saya merasa bangga ya, dijemput. Kalau bahasa Malaysia dijemput, kalau di Indonesia itu diundang. Ini kadang-kadang istilah yang sering menjadi masalah, dijemput dan diundang. Saya berterima kasih kepada pihak panitia ya, panitia yang menjemput saya untuk berbagi pandangan pada pagi ini. Tentu temanya wacana, jadi ini pandangan-pandangan yang nanti saya sampaikan. Boleh jadi ada hal-hal yang kurang berkenan atau boleh kita diskusikan sebagai pandangan ya, sebagai pandangan tentu kita saling berbagi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Persatuan Falak Syar'i Malaysia, Tuan Said Komaruzzaman dan pihak UKM. Izinkan saya, Pak Dr. Kasim, saya mau menyampaikan presentasi saya. Ya. Silakan, Pak. Baik para peserta yang saya hormati, dimanapun Anda berada, ketika berbicara tentang kalender Islam global atau ke arah penyatuan ini bukan masalah yang ringan, ini sesungguhnya masalah yang berat dan kita perlu belajar bersama saling memahami apa yang sedang berkembang. Jadi ini tentu tidak cukup dalam satu masa, tetapi kita memang seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Kasim tadi, kita mencoba untuk bersama memahami apa yang terjadi dan keinginan umat Islam untuk mewujudkan sebuah kalender Islam yang mapan atau bisa berlaku di seluruh dunia. Ini adalah harapan untuk kita semua. Tentu saja tidak mudah, tetapi kita perlu berupaya, perlu berusaha. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan tadi ada beberapa poin ya. Sebelum saya masuk ke inti terkait dengan kalender Islam global, tapi menurut saya kita perlu memahami kerangka berpikir umat Islam sedunia sehingga ini menjadi jalan untuk kita melangkah ke depan. Oleh karena itu, izinkan saya, ini hanya sekedar mereview saja. Saya melihat bahwa untuk berbicara tentang kalender Islam global itu tidak bisa lepas dengan sumber utama ajaran kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita melihat dalam konteks usul fikih, ya, perbincangan tentang dalil itu beragam seperti ini. Jadi ini hanya sekedar mengingat kembali, ya. Saya tidak ingin masuk lebih dalam, tetapi inilah yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita berbicara tentang kalender Islam global, maka kita tidak bisa lepas untuk melihat sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini yang terjadi di dalam diskusi, yang kemudian ini nanti saya kira juga kita pikirkan bersama. Kerangka berpikir seperti ini. Baik, jadi kalau kita merujuk kepada sumber utama syariah kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini saya kira sepakat ya, kita semuanya sepakat bahwa sumber utama di dalam
ajaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tadi saya katakan, ketika kita berbincang, berdiskusi tentang kalender Islam global, mau tidak mau kita harus melihat sumber utama yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, persoalan yang sering muncul di tengah masyarakat Muslim, kita meyakini bahwa nas yang ada itu sudah berakhir. Artinya yang ada di dalam Al-Quran itu sudah selesai diwahyukan, tetapi masalah kehidupan itu berkembang. Nah, inilah yang kemudian menjadi pemikiran, pandangan-pandangan para ahli untuk menyelesaikan. Nah, di dalam melihat kasus seperti ini, bagaimana sikap seorang Muslim? Saya melihat ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah mereka yang berpandangan realitas mengikuti nas. Artinya apa? Ketika kita melihat realiti di dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, kita amati, maka semuanya itu harus tunduk pada nas. Harus dikembalikan. Jadi mereka ingin kembali ke masa Nabi, ke masa Khulafaur Rasyidin, dan lain sebagainya. Jadi semua yang terjadi di kehidupan ini harus tunduk pada nas. Maka mungkin dengan segala hormat, ada yang mungkin tidak setuju dengan teknologi atau hal-hal yang terkait, tetapi seringkali pandangan ini tidak konsisten, yang kemudian menimbulkan masalah di dalam kehidupan. Yang kedua, kebalikan dari kelompok pertama tadi, yaitu nas mengikuti realitas. Artinya apa? Nas itu harus didialogkan dengan kondisi masa kini. Maka berbicara tentang kalender Islam global, itu tidak semata-mata nanti berbicara tentang hisab ru'yat. Tetapi kita harus memperhatikan bagaimana perkembangan umat Islam di dunia yang dulunya mungkin hanya di Jazirah Arab. Maka dalam konteks ini muncul berbagai pandangan karena ada hadis yang populer, yaitu terkait dengan ijtihad. Bahwa umat Islam diberikan hak untuk memahami nas berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Kemudian muncul berbagai pendekatan. Satu begini, kita sepakat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah fondasi sebagai basic untuk memahaminya perlu pendekatan. Nah, di dalam perjalanan sejarah, saya yakin sama juga mungkin di Indonesia, Malaysia itu hampir sama. Jadi dulu ya, tapi sekarang juga mungkin masih ada. Pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu wujudnya, bentuknya itu menjadi ini tadi, ada fikih, ya, ada tafsir, ada bahasa, ada kalam, ada falsafah, tasawuf, hadis, tarikh. Jadi pemahaman tentang Al-Quran dan hadis itu pendekatannya melalui berbagai disiplin ini. Dan ini kuat sekali. Semuanya itu bisa kita lihat di dalam kitab ya, biasanya disebut dengan kitab kuning. Kalau kita di Indonesia namanya kitab kuning. Di Malaysia mungkin apa? Pak Dr. Kasim, kalau di Kitab kuning Malaysia. juga, Pak. Kitab kuning ya. Jadi kitab kuning itu. Jadi kalau sekarang kan cetaknya putih ya. Kalau dulu kitab kuning gitu. Nah, itu pemahaman model dulu seperti itu. Dan ini kalau di Indonesia di pesantren kuat sekali seperti ini. Nah, dunia berkembang. Model kedua ya, abad 15 sampai 20 kemudian berkembang
ada bantuan ilmu modern bahwa kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak cukup hanya 7 lapis tadi, lapis kuning itu, tapi harus ditambah dengan ilmu-ilmu modern. Bahkan sekarang itu seperti ini. Maka ketika bicara kalender Islam yang di sini tadi, kita tidak seperti model yang kuning tadi. Kalau kita jatuhnya di kuning, maka perdebatannya pasti hisab ru'yat. Apakah hisab boleh atau tidak? Itu pasti di situ jatuhnya. Nah, kalau kita mau berbicara tentang kalender Islam, Islamic calendar, At-Taqwim al-Islami, al-Uhadi, yang global itu, maka cara berpikir kita harus terbuka. Tapi kalau kita masuk model kuning, itu salah satu masalah yang harus diselesaikan dulu. Ini menurut pandangan saya seperti itu. Jadi kita harus membuka minda kita bahwa problem atau masalah kalender Islam itu tidak semata-mata hisab dan ru'yat. Ada hal-hal lain yang perlu dilihat untuk kemudian kita jadikan panduan di dalam kehidupan ini. Nah, masalahnya ada yang berpendapat begini. Apakah dengan menggunakan model seperti ini itu sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasul? Padahal Islam itu kafah. Nah, gitu. Ini sering muncul seperti itu. Maka kita perlu menyadari ada 3 hal yang perlu kita catat ya. 1, bahwa nas, teks, baik itu Al-Quran maupun hadis, itu berbeda dengan pemahaman terhadap nas atau teks. Itu pertama. Jadi kita harus menyadari bahwa nas atau teks itu berbeda dengan pandangan terhadap nas atau teks. Ini beda. Nah, yang kedua adalah bahwa pandangan itu bisa berubah sesuai dengan kondisi dan realiti yang dihadapi oleh seorang mufasir misalnya. Jadi pandangan itu berubah, bisa berubah. Yang ketiga adalah bahwa nas, teks baik Al-Quran maupun As-Sunnah itu tidak berubah selamanya. Itu yang harus disadari. Jadi kalau 3 hal ini menjadi kerangka berpikir kita, maka saya yakin untuk menyatukan kalender Islam global itu ada titik temu. Ada kemungkinan dan akan lebih mudah. Tetapi kalau problem ini belum selesai, kita akan mengalami masalah. Jadi tadi harus dibedakan. 1, bahwa nas atau teks yang berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis itu berbeda dengan pandangan terhadap teks atau nas. Yang kedua, bahwa pandangan itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi yang mengitari para ahli, para pemikir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahwa nas ataupun teks, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, itu sepanjang masa tetap tidak berubah. Solihun likuli zaman wa makan. Jadi ini kerangka berpikir seperti ini menurut saya perlu kita sadari sebelum kita melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, kita lihat misalnya ya terkait dengan ayat ini. Ini surat At-Taubah 36 yang populer ya. Inna iddata syuhur indawa isna asyara sahron. Bahwa 1 tahun itu bilangan bulan itu ada 12 ya, ada 12 bulan. Itu. Kemudian muncullah nama-nama bulan ini. Ada Muharram sampai Dzulhijjah. Nah, menurut catatan sejarah,
nama-nama bulan ini sudah ada sebelum Nabi datang. Artinya pra-Islam nama-nama bulan ini sudah digunakan. Menurut catatan para ahli, perubahan nama kalender Komariah itu mengalami 4 kali sampai yang kita pakai sekarang. Kemudian, ini contoh ayat yang terkait dengan kalender. Kemudian ayat berikutnya tadi sudah dibacakan oleh moderator, ini terkait dengan hilal. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Bagaimana nanti pandangan mufasir dan lain sebagainya. Kemudian surat Yunus. Kemudian surat Yasin 38 sampai 40. Ini juga sangat penting ketika kita berbicara tentang sistem kalender. Maka ayat-ayat ini tidak bisa kita lupakan. Kemudian hadis. Hadis ini sangat populer. Sumu liru'yati waftiru liru'yati. Fa'in gumma alaikum fakmilu iddata sya'ban salasin. Ini riwayat yang sangat populer. Kalau secara tekstual, kita memaknai hadis ini bahwa untuk menentukan puasa itu dengan ru'yat. Kalau keadaannya gum, ya sudah tidak usah terlalu sulit, genapkan saja bulan Sya'ban menjadi 30. Ini biasanya dipakai kelompok pendukung ru'yat. Tapi riwayat lain mengatakan fa'in gumma alaikum fakdurulahu. Kalau keadaannya gum, ya sudah diperkirakan, estimasikan. Artinya di sini ada peran ilmu pengetahuan. Nah, hadis ini biasanya digunakan oleh para pendukung hisab. Nah, tentu saja ketika kita mau membangun sekali lagi sebuah sistem kalender yang mapan itu, kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi dan hadis ini, tentu nanti bisa kita rumuskan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini hadis yang menunjukkan umur bulan. Dalam satu bulan itu, di dalam hadis ini ada 29 atau 30 hari. Kemudian yang ketiga, ya kalau kita lihat di dalam ilmu astronomi atau ilmu falak, 29 atau 30 itu dari konjungsi ke konjungsi berikutnya atau dari istimak ke istimak berikutnya itu secara rata-rata adalah 29,5 hari. Maka dari teori itu kemudian muncul umur bulan Komariah itu antara 30 atau 29 atau 29 dan 30. Maka ini contoh ya hasil riset yang kemudian kita lihat dalam kasus 1436 ini, usia setiap bulan itu paling tinggi adalah 29,6 sekian. Yang paling kecil adalah 29,38. Jadi dari sini kemudian disimulasikan menjadi 30 atau 29 tadi. Kemudian hadis Quraib ini yang populer ya. Saya kira tidak perlu saya bacakan, tetapi intinya kandungan yang ada di dalam hadis ini, satu ya, Quraib diutus Ummul Fadl menemui Muawiyah di Damaskus, Sam. Itu kandungan yang ada di dalam hadis itu. Yang kedua, di Damaskus, Quraib melihat hilal Ramadan malam Jumat yang juga dilihat banyak orang. Jadi ini asumsinya, di Sam pada saat itu, tinggi hilal sudah memenuhi lah, sudah besar, karena bisa dilihat oleh masyarakat secara umum. Kemudian, Quraib kembali ke Madinah sebelum Ramadan berakhir, dan bertemu serta menceritakan pengalamannya di Damaskus kepada Ibnu Abbas. Kemudian apa yang terjadi? Ibnu Abbas mengatakan bahwa
pengalaman beliau berbeda dengan pengalaman Kurep. Beliau melihat hilal malam Sabtu, bukan malam Jumat. Maka dari kasus itu kalau kita menggunakan ilmu sejarah, ya, ilmu sejarah dalam arti kita ingin melihat kapan sih peristiwa itu terjadi. Maka ini berbeda kalau kita memahami dengan model tekstual tadi. Maka di sini kita perlu meminta bantuan ilmu sejarah, kemudian juga bisa menggunakan ilmu bantu yang lain, misalnya astronomi, untuk melihat kondisi pada saat itu. Nah, di dalam catatan sejarah, Muawiyah berada di Damaskus itu kurang lebih 40 tahun, yaitu pada tahun 21 Hijrah sampai 60. Kemudian 20 tahun beliau sebagai gubernur sejak zaman Umar Ibn Khattab, kemudian 20 tahun menjadi khalifah sampai beliau wafat. Nah, itu kalau kita melihat sejarah peristiwa di Damaskus, satu informasinya seperti itu. Nah, kemudian kita cek, selama 40 tahun, kira-kira ada berapa Ramadan yang awalnya itu berdasarkan informasi Kurep tadi, melihatnya adalah malam Jumat. Maka menurut riset menunjukkan ada 7 Ramadan yang memungkinkan terjadinya ru'yat pada malam Jumat. Yaitu bisa dilihat di dalam tabel ini. Jadi pertama adalah Ramadan 24 Hijriah, kemudian Ramadan 27, Ramadan 32, Ramadan 35, Ramadan 40, Ramadan 43, Ramadan 51. Nah, dari 7 Ramadan ini kemudian kita teliti mana yang memungkinkan dengan cerita Kurep tadi. Satu, antara 1 dan 2 ini nampaknya perlu dikeluarkan. Kenapa? Menurut perhitungan, Kurep masih kecil, jadi tidak mungkin pergi ke Sam atau Damaskus. Kemudian yang ketujuh ini juga perlu dikeluarkan karena Ummul Fadl mungkin sudah wafat dan Ibnu Abbas tidak tinggal di Madinah. Kemudian 5 dan 6 juga demikian. Mengapa? Karena masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas itu tinggal di Basra. Maka yang memungkinkan adalah 3 dan 4 ini. Maka kita cek yang memungkinkan, karena Ibnu Abbas masih tinggal di Madinah. Maka kita lihat dari data ini, yang memungkinkan adalah yang 35. Karena yang 34 tadi tidak ada peristiwa sejarah yang penting pada saat itu, maka menurut riset ini yang memungkinkan adalah yang 35, yaitu peristiwa Ramadan pada tahun 35 Hijrah. Datanya kalau kita hitung di Damaskus pada saat itu konjungsinya pukul 4 ya, tanggal 2, kemudian sunset dan seterusnya ini elongasi tinggi bulan. Tapi ini kemudian ini malam Kamis berarti. Kita lihat yang malam Jumat seperti ini. Nah, ini data yang menginformasikan pada saat itu tinggi bulan 14 derajat. Jadi kalau kita kembali kepada data Kurep tadi, ya sangat wajar hilal bisa dilihat dengan mudah. Tetapi juga kita perlu melihat lagi data hasil riset Soleh M. Soop ini temannya Pak Kasim juga. Beliau melakukan riset yang cukup lama. Datanya bahwa pada saat itu sekitar 10 sampai 12. Jadi ini juga perlu ditindaklanjuti. Apakah data kasus Kurep itu tadi bisa dijadikan pedoman untuk membangun sebuah sistem kalender global? Karena kalau kita konsisten sebetulnya, sekarang ini matlak yang kita gunakan sebetulnya sudah melebihi apa yang ada di dalam batas minimal hadis Kurep tadi.
kami di Indonesia misalnya untuk kasus wilayatul hukmi itu dari Sabang sampai Merauke itu ini tadi jaraknya ada 5.120 km. Saya belum paham kalau di Malaysia berapa Pak Kasim? Dari Kedah sampai Sabah itu. Pak Jadi Kasim. kalau Malaysia dari Sabah hingga Ya. ke Langkawi jaraknya, tidak sejauh dari Merauke ke Sabang. Oh gitu ya. Dekat. Nah, kalau kita merujuk tadi yang hadis Qurab tadi, yang awal ini, jadi dari Madinah ke Suriah itu sekitar 1658. Jadi ini sebetulnya yang perlu kita perhatikan di dalam kita merumuskan kalender Islam global. Dan diskusi tentang ini di dalam kajian fikih sudah luar biasa dan banyak sekali, ya. Oleh karena itu, para peserta yang saya hormati, ketika kita kembali kepada nas tadi, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, kalau kita ingin membangun sebuah sistem kalender Islam yang mapan, maka satu dari informasi nas tadi itu, bahwa 1 tahun ada 12 bulan. Lalu yang kedua, konsep hilal. Yang ketiga, konjungsi atau istimewa. Keempat, hisab ru'yat. Kelima, umur bulan 29 hari atau 30 hari. Kemudian yang keenam adalah batas geografis. Nah, dari 6 ini kalau kita perhatikan sekali lagi, 1, 2, 3 itu informasi dari Al-Quran. 4, 5, 6 itu dari hadis. Nah, dengan demikian, kalau kita mau membangun sebuah sistem kalender Islam yang mapan, tentu kita tidak cukup hanya berbincang di sini. Dan ini yang Pak, seringkali kita perbincangkan dalam diskusi mesyuarat itu, problemnya adalah hisab dan ru'yat. Saya kira baik demikian, Pak. Dr. Kasim, Baik. pengantar untuk sesi ini. Terima Alhamdulillah, kasih. terima kasih Bapak Profesor Susiknan di atas pengenalan pada pasal yang pertama itu ataupun pusingan yang pertama. Itu Bapak telah pun memulakan dengan apa ni pengenalan kepada cara berfikir hari ini ya untuk membawa kita bagaimanakah untuk kita menangani ataupun untuk mencapai hasrat ke arah penyatuan kalender Islam. So, jadi kita kena gemelingkan cara-cara berfikir hari ini seharusnya lebih terbuka sifatnya, okay? Dan bukan hanya semata-mata memandang kepada faktor hisab dan ru'yat saja mengikut pandangan Bapak yang kongsikan tadi. Dan Bapak juga telah bawa tentang pengenalan tentang takwim Islam yang mana secara asasnya dalam takwim Islam ini dia ada beberapa unsur yang penting iaitu dalam 1 tahun itu ada 12 bulan seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian juga dengan penglihatan hilal, kemudian daripada istimak ke istimak dalam period 1 bulan itu, dan juga beberapa lagi unsur-unsur ataupun syarat dalam kalender Islam tadi. Ya. Yang menariknya yang ingin saya merespon tentang hadis Quraib, yang telah pun dibahaskan oleh Bapak Profesor tadi, yang mana ada dua situasi, iaitu situasi di Damsyik, hilal telah dapat dilihat pada hari Khamis malam Jumaat. Kemudian manakala di Madinah, Abbas telah dapat melihatnya hilal pada malam Sabtu. Jadi pada jarak antara dua lokasi ini iaitu dalam 1,000 lebih daripada 1,600 kilometer ya. Jadi daripada analisa yang telah pun Bapak kongsikan sebentar tadi, hilal itu dilihat dalam tempoh 40 tahun itu ada 7 kali berlakunya hilal itu seharusnya kelihatan pada hari Jumaat. Malam Jumaat, maaf ya, malam Jumaat artinya Khamis, malam Jumaat dalam tempoh 40 tahun itu. Jadi daripada analisa yang lebih
terperinci mendapati bahawa hilal itu kelihatan pada uh, tahun yang ke-35 ya, dalam tahun 656. Dan bersama dengan 3 Mac 656 dengan altitude 14 darjah dan elongasi 16 darjah. Ini satu parameter yang agak tinggi lah, dan kalau dengan parameter yang sedemikian sudah tentu hilal dapat dilihat. Ini bersama dengan pengalaman saya semasa melihat hilal Sya'ban pada tanggal yang sama, iaitu 3 Mac. Yang lepas saya juga dapat melihat hilal apabila hilal itu berada pada altitude lebih daripada 8 darjah. Ya. Jadi artinya sekiranya hilal itu berada pada altitude yang tinggi dan juga elongasi yang lebih besar, 7 darjat, lebih daripada 7 darjat, maka peluang untuk dapat melihat hilal itu sangat tinggi. Jadi ini yang dimasukkan oleh Bapak Profesor tadi, supaya perkara-perkara ini atau hal-hal yang sedemikian seharusnya diambil kira dalam pembinaan takwim global. Jadi dengan penerangan yang dalam pengenalan tadi, maka kita telah dibawa bagaimanakah takwim Islam itu dan apakah seharusnya pembangunan ataupun pembinaan takwim global, ke arah pembinaan takwim global. Jadi persoalan takwim global ini bukanlah satu perkara yang mudah, bukanlah satu perkara yang boleh siap dalam masa 1 ataupun 2 tahun. Bahkan dia ada merupakan satu usaha yang sangat besar, satu usaha yang bersungguh-sungguh, kerana untuk meletakkan sesuatu yang sudah hilang. Sebab takwim Islam ini dulu mendominasi semasa kegemilangan tamadun Islam. Tapi apabila jatuhnya kerajaan Utsmaniyah, kerajaan Islam yang terakhir, maka takwim Islam sudah tidak mendominasi lagi pada hari. Jadi untuk kita mengetahui selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Bapak Profesor Susinan untuk melanjutkan pembincangan tentang ke arah penyatuan takwim hijrah sejagat. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Dr. Kasim. Jadi sebelum saya lanjutkan tadi, ada beberapa catatan penting sebetulnya hasil riset Pak Soleh So'ab itu. Jadi dari abad 1 sampai 13, visibilitas hilal itu 10 sampai 12,8 kalau tidak salah ya. Kemudian turun dari abad 14, abad 15 itu hampir sama dengan kondisi kontemporer. Nah, ini saya kira riset yang luar biasa ya, sekian abad beliau bisa mengakses data dan ini saya kira tugas kita bersama untuk melihat misalnya negeri masing-masing ya, data secara bagus lalu kita kompilasi, katakan di wilayah Mabim itu masing-masing negeri anggota itu punya data yang autentik, lalu kita bawa bersama dalam musyawarah. Dengan demikian paling tidak kita juga punya model, punya pandangan untuk dimasukkan dalam konsep kalender Islam global nantinya. Baik ya, di sesi 2 ini saya mulai dari pengertian kalender yang sempat saya baca ya, Mungkin nanti bisa kita diskusikan, kita tambah. Di dalam ensiklopedia Islam, di sana dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan kalender Hijriah itu. Kalender Hijriah adalah kalender yang terdiri 12 bulan Komariah. Nah, ini inspirasinya tentu dari ayat tadi, atau bah tadi. Setiap bulan berlangsung sejak penampakan pertama bulan Sabit hingga penampakan berikutnya. Umurnya 29 hari atau 30. Jadi ini ada kata penampakan. Ya, kalau boleh dikatakan ini berarti konsep imkan ru'yah. Ya, karena ini kita bicara kalender, berarti di dalam ensiklopedia Islam ini nampaknya yang dikembangkan adalah konsep imkan ru'yah.
tapi tidak dijelaskan berapa kriterianya. Tetapi yang penting adalah ada unsur 12 bulan, kemudian umurnya 29 atau 30, dan berlangsung sejak penampakan pertama. Ya, itu. Lalu Mujirarto merumuskan kalender hijrah adalah sebuah sistem kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi karena betul-betul mengandalkan fenomena fase bulan. Nah, ini masih umum ya. Jadi pengertian ini kuncinya di fenomena fase bulan. Dari hilal pertama sampai nanti purnama dan seterusnya itu. Kemudian Basit Wahid, ya, kalender Hijriah adalah kalender yang didasarkan pada sistem Komariah. 1 tahun ditetapkan berjumlah 12 bulan, sedangkan perhitungan bulan dilakukan berdasarkan fase-fase bulan atau manazilnya. Ini juga hampir sama dengan yang sebelumnya, Mujirarto. Kemudian Muhammad Basil At-Ta'i, beliau merumuskan yang dimaksud dengan kalender hijrah itu adalah kalender Komariah yang mulai digunakan pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab dengan mendasarkan pada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau kita lihat sepintas takrif ini menunjukkan lebih bernuansa kalender yang bersifat istilahi atau hisabnya hisab urfi dalam bahasa Indonesia itu urfi, kalau Malaysia istilahi. Jadi ini merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh Sayyidina Umar. Tetapi di sini tidak menunjukkan kriteria awal bulannya, tetapi hanya berdasarkan awal tahun itu merujuk pada hijrah Nabi. Kemudian Ilyas, saya kira ini sangat memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam kalender global awal ya, konsep awal yang beliau kembangkan. Di dalam salah satu karya beliau merumuskan bahwa kalender hijrah adalah kalender yang berdasar atas perhitungan kemungkinan hilal atau bulan sabit terlihat pertama kali dari sebuah tempat pada suatu negara. Nah, di sini ada kata kemungkinan. Kemungkinan berarti di situ adalah konsep imkan ru'yah. Dan kita sama-sama memahami bahwa Ilyas memang mengembangkan konsep imkan ru'yah atau visibilitas hilal di dalam menyusun kalender hijriah. Jadi ini sifatnya masih lokal kalau kita lihat dari takrif, dari yang ada tadi sampai Ilyas ini konsepnya masih lokal. Kemudian Zaki Mustafa, ini salah seorang pemikir kalender dari Saudi Arabia yang sangat berkontribusi terhadap pengembangan kalender Ummul Qura. Beliau mendefinisikan kalender hijriah adalah kalender yang berdasarkan pada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ingat ini, dari Mekah ke Madinah. Awal bulan dimulai setelah terjadi istima, matahari terbenam terlebih dahulu dibandingkan bulan, atau moonset after sunset. Jadi di dalam definisi ini, konsep yang dikembangkan pertama adalah awal tahun hijrah itu berdasarkan hijrah Nabi. Kemudian untuk memulai awal bulan ada peristiwa istima atau konjungsi. Lalu yang kedua adalah moonset after sunset. Ini yang dikenal dengan teori wiladatul hilal. Wiladatul hilal yang sekarang masih digunakan oleh Saudi Arabia. Jadi ini takrif yang sempat saya baca. Dari berbagai takrif tadi, sebetulnya konsepnya masih kalender Islam lokal atau regional. Jadi belum global. Nah, tokoh yang terakhir ini,
yang saya sebut ini, inilah yang mengembangkan, artinya melanjutkan gagasan Elias yang kemudian dengan modifikasi berbagai teori yang ada, beliau mengenalkan kalender hijrah global tunggal. Gitu. Beliau merumuskan bahwa kalender hijrah global itu adalah kalender hijrah dengan prinsip satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Artinya satu sistem kalender berlaku di seluruh kawasan muka bumi, tanpa kecuali yang berdasarkan keselarasan antara hari dan tanggal. Nah, takrif ini tentu mengagetkan, tanda petik ya, mengagetkan yang apa mungkin satu hari satu tanggal? Bagaimana aspek fikihnya? Perdebatannya pasti di situ. Oleh karena itu kembali kepada yang saya sampaikan tadi, kita harus membuka minda kita tanpa harus terlalu berlebihan menolak atau menerima, tetapi memang harus kita kaji. Nah, yang saya amati, ya ini subjektif saya melihat orang-orang yang menolak itu belum mengkaji, tapi lebih banyak terdominasi pikiran fikih. Ya, dengan segala hormat. Jadi tadi kembalinya kepada model yang saya sampaikan tadi. Maka ketika kita masuk wilayah ini tentu beda dengan takrif yang sebelumnya. Satu hari, satu tanggal untuk seluruh Indonesia. Dan beliau menyadari bahwa konsep ini tentu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Maka di dalam buku beliau sangat menyadari yang harus dipertimbangkan adalah satu, masalah-masalah fikih. Masalah-masalah fikih itu pertama adalah penggunaan hisab. Ini beliau mengatakan, kalau kita mau membangun sebuah sistem kalender, katakan sebelum ke global saja, lokal saja, kalau kita konsisten untuk melihat bulan Muharram sampai Dzulhijjah, ya kita harus dengan lapang dada menggunakan hisab, karena kalender itu adalah sebuah sistem waktu yang teratur, yang harus ada kepastian. Itu beliau mengatakan begitu. Apalagi global, maka pertama yang harus dipertimbangkan adalah penggunaan hisab. Itu. Lalu yang kedua adalah transfer imkanur ru'yah. Nah, ini juga kata-kata transfer ini juga sering agak sulit dipahami. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam kondisi real, ru'yat itu sebetulnya hanya bisa mentransfer ke timur mungkin sekitar 9 jam. Jadi kalau ru'yat yang digunakan, rasanya tidak mungkin kita punya sebuah sistem kalender yang mapan. Karena itu beliau menawarkan bagaimana dengan imkan ru'yah yang ditransfer. Begitu. Ini yang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Yang ketiga adalah sistem waktu. Kita hidup sekarang ini ya tidak lepas dengan garis tanggal. Nah, beliau mencoba itu barangkali yang harus dipikirkan. Nah, tentu ini pasti menjadi diskusi di dalam fikih, tetapi sekali lagi pandangan kita kalau masih model yang kuning tadi, hal-hal begini tentu akan menjadi penghambat. Tapi ini sekali lagi pandangan yang perlu kita kaji bersama. Yang kedua adalah syarat validitas. Jadi beliau mengatakan kalau kita ingin membangun sebuah sistem kalender Islam yang mapan, yang konsisten, satu, harus ada syarat kalender. Syarat kalender yang dimaksud adalah perlakuan bulan itu harus konsisten dari Muharram sampai Dzulhijjah. Tidak boleh hanya yang dianakmaskan 1 bulan.
Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran. Jadi dari Muharram sampai Dzulhijjah itu harus sama perlakuannya. Itu. Lalu yang kedua, ya, syarat bulan Komariah. Syarat bulan Komariah itu, ya tadi hadis itu bahwa umur bulan di dalam bulan Komariah itu usianya 29 atau 30. Maka tidak boleh umur bulan lebih dari 30 atau kurang dari 29. Itu prinsip yang harus dipegang. Kalau kita mau membuat sebuah sistem kalender yang mapan. Yang ketiga, syarat kelahiran hilal. Nah, jadi syarat kelahiran hilal itu artinya bahwa kita tidak boleh memaksa orang yang sudah melihat hilal secara fisik lalu ditunda. Jadi sebetulnya ini seringkali disalahpahami. Di dalam sistem kalender Islam global itu, ru'yat itu menjadi perhatian. Ya, kelahiran hilal. Jadi kalau sudah ada wilayah yang sudah masuk secara fisik, tidak boleh ditunda. Keempat, syarat imkanur ru'yah. Jadi kalau ada tempat yang sudah memenuhi imkanur ru'yah, masuk. Dan 5 ini syarat wajib mulai bulan baru karena ru'yat. Lalu yang keenam, syarat penyatuan. Nah, kalender Islam yang mapan, yang global itu harus bisa menjadi rahmat bagi alam semesta. Selama ini kita hanya memberlakukan kalender Islam di dunia Islam. Bagaimana kalender Islam yang hadir ke depan itu bisa berlaku untuk dunia. Islam datang adalah untuk memberikan rahmat kepada alam semesta. Itu yang harus kita renungkan. Selama ini kita memberlakukan kalender Islam itu hanya di dunia Islam. Bahkan dipersempit lagi hanya negeri. Nah, sekarang umat Islam hidup di belahan dunia. Maka ini perlu menjadi perhatian. Nah, dalam kasus seperti ini sebetulnya pandemi ini banyak pelajaran untuk kita membuka minda. Yang selama ini secara fikih itu banyak berubah karena pandemi. Aturan-aturan yang selama ini ketat di dalam fikih ketika ada pandemi, ternyata ada perubahan berpikir dan perubahan fatwa. Maka di dalam kalender Islam global ini juga seperti itu. Kita harus melihat fenomena historis dengan fenomena masa kini. Kalau kita ingin mewujudkan kalender Islam global. Lalu yang ketujuh, syarat globalitas. Dari bagaimana bisa menyatukan dari barat sampai timur. Ini 7 syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kalender Islam global. Dan beliau sudah melakukan riset 7 kalender yang ada di belahan dunia. Kalender hijrah dengan konsep yang beragam. Salah satunya adalah konsep yang dikembangkan Elias. Menurut beliau ada 3 syarat yang tidak terpenuhi dari 7 ini. Nah, itu nanti saya kira diskusi pada waktu yang lain ya, itu. Oke, itu. Nah, sekarang ini juga perlu menjadi pemikiran kita. Kenapa kita masih, ya kalau saya mengatakan diskusi tentang penyatuan ini, khususnya ya di dunia Islam itu, ya kita masih apa ya, ada 2 istilah yang perlu kita klarifikasi, kita renungkan ulang. Penyatuan kalender atau penyatuan metode. Itu. Selama ini saya melihat kita lebih banyak
berbicara tentang penyatuan metode. Bagaimana mencari titik temu antara hisab dan ru'yat. Maka dibangun sebuah konsep imkan ru'yat dengan segala macam variasinya. Tapi dalam prakteknya, di negara-negara tertentu masih kuat ru'yatnya. Nah, itu yang kembali ke tadi. Kalau kita masih berpikir seperti itu, ya tentu nggak tahu saya kapan kita bisa mewujudkan. Tapi kalau kita bicara menyatukan sistem kalender, insya Allah itu lebih mudah. Karena kita berpikir seperti tadi, ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Tentu saja kita harus ingat sumber-sumber pokok di dalam ajaran Islam tadi. Begitu. Nah, sejarahnya panjang tentu. Ini contoh ya, saya mengatakan bahwa ini realitas yang sempat saya catat ya, 1440 yang lalu. Maka saya mengatakan kalau masih berbicara hanya penyatuan metode, akibatnya seperti ini. Ini Mabim ya, saya kira sama-sama tahu kita Mabim. Tahun 1440 ini ada case yang mungkin tidak banyak yang melihat ya. Dengan segala hormat saya harus menampilkan secara akademik ya. Jadi pada tahun ini Indonesia, Malaysia, Singapura saya kira tidak ada masalah waktu itu. Tapi Brunei ini 2 kali Ramadan dan Syawal itu tidak berhasil melihat hilal. Maka di situ terjadi perbedaan. Nah, ketika masuk Dzulqa'dah, di dalam sistem di Brunei itu mengikuti takwim Mabim. Maka yang terjadi, usia bulan Syawal pada saat itu hanya 28 hari. Ini yang saya katakan tadi. Kalau kita bicara penyatuan kriteria, akibat yang terjadi seperti ini. Dan saya kira saya sedang melakukan riset untuk berbagai negara yang saya meyakini ada banyak kasus seperti ini. Jadi karena ini tidak terekspos, jadi yang ramai itu hanya di Ramadan Syawal. Jadi seakan-akan tidak ada masalah. Tapi sebetulnya tadi, kalau tidak konsisten, maka perubahan itu akan terjadi seperti ini. Ya, ini yang saya maksud. Maka kita harus satu nafas, satu irama. Untuk penyatuan ini yang kita tuju adalah penyatuan kalender Islam. Saya sangat setuju dengan tajuk yang disampaikan itu. Jadi penyatuan kalender, bukan penyatuan metode. Itu 2 hal yang berbeda. Tapi dalam praktek selama ini memang saya melihat lebih banyak penyatuan metode. Oke. Kemudian bagaimana upaya yang dilakukan di tingkat internasional? Saya melihat berawal dari Kuwait ya, tetapi saya tidak mendapatkan dokumen yang utuh konferensi ini, Kuwait ini, tahun 73. Saya memperoleh informasi dari karya salah seorang ahli falak, pembuat kalender di Kuwait, namanya Muhammad Al-Uzairi, seorang ahli falak di Kuwait. Di dalam buku itu diinformasikan bahwa tahun 73 itu sudah ada pertemuan sebelum Istanbul 78. Nah, Istanbul 78 ini seringkali menjadi penting ya di dalam catatan penyatuan kalender. Tetapi di dalam hasil itu masih kuat. Nah, di situ ru'yatnya ya sebetulnya. Jadi belum penuh. Nah, kemudian ini saya mau koreksi, Dr. Kasim. Saya Ya, mencatat tahun 88 ini Malaysia pernah melakukan seminar. Kalau nanti salah ya, mohon dikoreksi ya. di Saya menemukan data ini sisa. waktu Oh ya, ya di karya Elias saya temukan itu ya. Kemudian juga deklarasi Penang. Ini sebetulnya menarik ya deklarasi Penang ini. Tapi sayang di dalam pertemuan internasional jarang ditindaklanjuti.
Dan ini saya kira kita perlu melihat dokumen-dokumen apa yang sudah dihasilkan itu supaya pertemuan itu tidak mengulang. Banyak pertemuan itu dari pertemuan A ke B hasilnya beda, tidak jelas begitu. Maka itu masa yang panjang karena hanya tidak ada continuity, tidak ada keberlanjutan. Nah, deklarasi Penang itu saya baca bagus ya. Ada amanat-amanat yang saya lihat di dalam prakteknya belum banyak dilaksanakan. Gitu. Oke. Kemudian di Teheran tahun 97 ini sudah ada kalimat yang menunjukkan perlunya penyatuan kalender Islam global. Kemudian muktamar di Abu Dhabi, kemudian di Maroko ini mulai ada berbagai konsep ya yang dikaji. Kemudian kami di Indonesia juga 2007 pernah mengundang waktu itu Ilyas ya, kemudian Jamaluddin Abdul Razik, kemudian Muhammad Sulaiman dari Mesir berbincang tentang kalender Islam global ya, waktu itu. Kemudian di Maroko yang 2008 ini lebih fokus mengkaji berbagai konsep kalender Islam global dari umur Qura sampai yang ditawarkan oleh Nidal Qosum dan Odeh. Jadi semuanya dikaji kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kemudian di Belanda ini hanya sekedar sebetulnya lebih kuat ke syar'inya. Kemudian Abu Dhabi saya kira saya dengan Dr. Kasim waktu itu ya. Iya. Kita mendengarkan bagaimana Jamaluddin Abdul Razik, Khalid Saukat itu termasuk tokoh-tokoh pendukung global waktu itu ya. Kemudian di Lebanon ini dengan tegas menyatakan bahwa kalau kita ingin menentukan awal bulan secara konsisten dalam konteks mewujudkan kalender Islam, kita harus rela memilih hisab. Tetapi konferensi ini kemudian di di Mekah itu beda hasilnya. Jadi ini konsepnya adalah ru'yat. Nah ini yang saya maksud bahwa pertemuan ke pertemuan tidak ada kesinambungan. Sehingga ya tentu sudah lama, tetapi menurut saya memang baik itu tingkat nasional, regional, bahkan internasional, itu notulensi dari tahun ke tahun itu memang harus ada tindak lanjut begitu supaya tidak mengulang-ulang dan bahkan menafikan apa yang sudah diputuskan sebelumnya sehingga masanya panjang tetapi hasilnya tidak maksimal begitu. Kemudian Muktamar Turki 2013. Jadi ini persiapan untuk melakukan konferensi 2016. Waktu itu Malaysia kalau tidak salah Dr. Zakua ya dengan Prof. Zamri yang hadir di pertemuan ini dan di sini Zaman juga masing-masing ada. siapa? Tuan Syed Kamu Zaman juga ada. Iya, ya. Jadi ini pertemuan yang dirancang untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya begitu. Maka jadilah pertemuan Turki 2016 ini yang sangat monumental dan di sini menghasilkan apa yang disebut dengan takwim al-uhadi atau takwim Islam global itu. Nah, pada saat itu ini saya dapat sumber dari Prof. Baharudin Zainal, ya ini angka-angka ini ya. Dan saya lihat sumber yang lain, tapi ini menarik sumber autentik dari tulisan yang ada itu. Jadi yang hadir pada saat itu 60 negara. 60 negara, kemudian jumlah peserta 150 peserta. Kemudian yang punya hak untuk memilih 127. Kemudian ya karena dari konsep yang ada, yang disiapkan panitia kan bizonal dan global. Kemudian dipilih
Hasilnya 80 peserta memilih global. Kemudian yang 27 memilih bizonal, kemudian absen 14 peserta, suara rusak 6 peserta. Ini data yang saya kira menarik untuk kita lihat bersama begini prosesnya untuk menghadirkan sebuah konsep kalender Islam global. Tentu saja nanti responnya beragam ya, itu wajar saja. Karena ini juga agak sedikit beda dengan 2013 tadi, sepanjang yang saya ketahui. Jadi kalau 2013 itu lebih bersifat G&2G, jadi resmi negara, secara resmi begitu. Tapi kalau 2016 ini nampaknya ada yang merasa tidak terwakili secara resmi. Ada yang berpandangan begitu. Nah, apa yang ada di dalam kalender Islam global hasil Turki itu? Pertama tentang prinsip kalender Islam global. Satu, awal bulan dimulai dengan adanya peristiwa istimewa. Ya, sama-sama kita ketahui. Jadi, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah peristiwa istimewa atau konjungsi. Yang kedua, tidak boleh menunda wilayah yang sudah masuk dan tidak boleh memaksa wilayah yang belum masuk. Jadi kalau kita lihat dan kita kembali kepada uraian saya sebelumnya tadi, ini pengaruh Jamaluddin masuk di sini. Jadi konsep Jamaluddin masuk di sini. Kemudian ketiga, telah terjadi visibilitas hilal di belahan bumi manapun sebelum pukul 12 malam. Dengan ketentuan ketinggian hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Jadi yang ketiga ini kalau saya membaca, satu sisi ada pengaruh Jamaluddin, yang satunya adalah pengaruh Turki 78 tentang ketinggian dan elongasi ini. Nah, 3 syarat ini kalau terpenuhi berarti besoknya tanggal 1. Jadi konsep yang dikembangkan di dalam kalender Islam global untuk menentukan tanggal 1 itu, satu adalah peristiwa istimewa. Kemudian prinsipnya tidak boleh menunda dan memaksa wilayah yang belum masuk. Yang sudah masuk tidak boleh ditunda. Sebaliknya yang belum masuk tidak boleh dipaksa masuk. Kemudian telah terjadi visibilitas hilal di belahan bumi manapun. Jadi bumi manapun inilah yang menunjukkan sifat globalitas tadi, sifat universal tadi dimanapun. Ya. Jadi kalau kita lihat konsep ini berarti menghargai semua tempat tadi di belahan bumi manapun. Kemudian ketinggiannya 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Ini terpenuhi berarti besoknya. Tetapi kalau istimewanya melebihi, masih dibolehkan masuk besoknya dengan syarat seperti ini. Apabila visibilitas hilal pertama di muka bumi terjadi melewati pukul 12 malam, bulan baru tetap dimulai. Ya, jadi kalau istimewanya lebih dari pukul 12 malam, 00 GMT itu tetap bisa masuk besoknya dengan syarat visibilitas hilal memenuhi ketinggian hilal tetap, serta terjadi konjungsi sebelum fajar di New Zealand. Jadi ada syarat. Pada saat itu konjungsi belum terjadi, konjungsi terjadi sebelum fajar di New Zealand. Kemudian yang kedua syaratnya visibilitas hilal terjadi di daratan Amerika dan bukan di lautan. Ini prinsip untuk memulai tanggal 1. Memang di dalam prakteknya, perhitungan untuk membuat kalender Islam global seperti ini agak sedikit lebih sulit dibandingkan
kalau kita membuat kalender seperti yang sudah ada. Itu harus kita sadari. Memang ini agak perlu ketelitian dan perlu kerjasama untuk melihat konsep ini. Maka yang menarik tadi ada imkan ru'yat, tidak boleh menunda dan tidak boleh memaksa. Maka ini contoh, ya, contoh perhitungan kalau kita mau membuat kalender Islam global tadi, kita bisa menggunakan apa namanya software ya, softwarenya Odeh itu. Kita lihat wilayah mana yang memungkinkan. Nah, dari situ kemudian kita hitung daerah yang memungkinkan sesuai dengan kriteria tadi. Lalu kita lihat bagaimana fajar di New Zealand. Maka untuk kasus Ramadan besok, ya, ini contohnya adalah konjungsi terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 bulan April 2021, pukul 6.24.21. Ini artinya sebelum pukul 12 tadi. Di mana itu? Di kota Dallas. Tinggi bulan 7 derajat 44 menit 39 detik. Jadi ini sudah memenuhi, karena tadi diminta 5, di sini sudah 7. Elongasinya 9 derajat 34 menit 46 detik. Tadi yang diminta 8. Jadi sudah terjadi istimewa sebelum pukul 12 dan ketinggian 7 derajat tentu sudah memenuhi. Maka untuk menentukan 1 Ramadan jelas ini sudah terpenuhi besoknya, yaitu Sabtu 2 April 2022. Jadi ini sudah ada wilayah tadi. Nah, kita ketika berpikir begini, masih terbawa pikiran nasional kita. Bagaimana kalau kita di kawasan Asia ini? Kan kita belum masuk. Nah, itu artinya hati kita masih belum ikhlas untuk melepas tadi itu. Karena masih terbawa konsep lokal. Maka untuk ini kita memang harus mindah kita terbuka. Oh, dilihat tadi dengan 7 syarat tadi. Lalu dirumuskan dalam kalender global Turki. Nah, untuk Syawal tidak ada kawasan yang memenuhi itu, maka terjadi istiqmal. Maka lebarannya tanggal 2. Nah, ini sama dengan apa yang kami lakukan untuk kalender di Indonesia, salah satu di Indonesia. Jadi ini hasilnya sama dengan Turki tadi. Tetapi kalau melihat kalender persatuan Falak Syar'i itu beda karena kriterianya sudah naik ke 364. Maka dalam kasus ini untuk konteks Mabim yang resmi ya itu tanggal 3, beda dengan kalender global. Itu tadi, karena kita masih berpikir lokal harus 364 tadi. Di situ. Oke. Nah, bagaimana respon umat Islam, khususnya para pengkaji tentang kalender Islam global? Sepanjang yang saya amati, ya, tentu bermacam-macam. Yang pertama, berpandangan bahwa kalender Islam global ini merupakan sebuah keniscayaan untuk membangun persatuan umat. Oleh karena itu, hasil konferensi Turki tersebut adalah final dan harus dilaksanakan secepatnya tanpa mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Jadi ini kelompok yang semangat. Itu sudah bagus. Udahlah diamalkan saja agar umat Islam ini bisa bersatu, tidak hanya satu negeri, satu rumpun, tapi global. Dan kita ingin menunjukkan ke dunia bahwa umat Islam bisa bersatu. Nah, ini tentu menarik ya. Jadi ini semangat, ini sudah ya. Tetapi nanti kita lihat ya. Jadi kelompok pertama ini
ingin segera diwujudkan, ingin segera diwujudkan. Lalu yang kedua, hasil konferensi tersebut dapat diterima sebagai visi bersama untuk mewujudkan kalender Islam yang mapan. Kemudian dilanjutkan untuk implementasinya bertahap dengan mempertimbangkan problem yang berkembang di negara masing-masing. Nah, kelompok kedua ini kelompok wasatiyah mungkin ya, moderat begitu. Jadi itu bagus gitu, mungkin bahasa yang mudah, oh itu hasil Turki, hasil yang bagus, ya itu perlu kita dukung, tapi jangan tergesa-gesa lah, kita sabar, ya tobakon antobak begitu kalau bahasa Al-Quran. Jadi bertahap kita perlu komunikasi masing-masing negara untuk diskusi, apalagi kami di Indonesia tentu lebih kompleks kan ya, tentu perlu apa komunikasi dengan berbagai ormas dan lain sebagainya. Jadi ini menerima tetapi secara implementasi tidak boleh terburu-buru. Nah, seperti itu. Yang ketiga, menanggapi secara negatif hasil konferensi tersebut dan masih mempertanyakan proses yang dilakukan. Saya mohon maaf ini menyebut nama yang sempat saya wawancarai ya. Dan sempat mengirim email saya kira juga yang aktif di ICOP itu. Jadi kelompok ini dan tidak hanya Salman ini tetapi ada yang lain juga menganggap hasil konferensi itu kurang baik secara prosedural. Kenapa? Kelompok ini memandang persoalan agama masa dilakukan voting. Jadi mereka merasa tidak nyaman persoalan agama kok dilakukan dengan voting. Mestinya tidak seperti itu. Nah, tentu saja tiga pandangan ini menjadi perhatian kita bersama masing-masing. Sebetulnya semangatnya ya ingin bersatu, tetapi ada yang masih kuat perspektif syar'inya, ada yang jalan tengah begitu. Nah, kita tentu sekali lagi mencari waktu yang tepat dan menurut saya Indonesia dan Malaysia ini harus menjadi pelopor. Kita sebagai bangsa yang katakan mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin, ini harus menjadi contoh untuk memulai. Tentu saja nanti silakan dikaji lagi, tapi ini menarik untuk kita pikirkan. Nah, untuk kasus Mabim, ada respon terhadap hasil Turki tadi secara resmi. Selain tiga tadi sebetulnya ada juga yang berpandangan keputusan Turki itu lebih bersifat politis dibandingkan saintifik. Ada juga yang berpandangan begitu. Tapi itulah ya, kita menghargai semuanya itu. Tapi saya yakin semuanya itu pasti menyetujui umat Islam bersatu, pasti mengapresiasi itu. Tapi kan mungkin cara pandang yang belum ketemu. Nah, Mabim melalui pertemuan di Jakarta itu mencoba memperbaiki konsep yang ada di dalam keputusan Turki tadi. Yang diperbaiki adalah kriterianya. Ini menurut apa di dalam putusan atau dikenal dengan rekomendasi Jakarta ini. Jadi di dalam rekomendasi Jakarta ini ketinggiannya adalah 3,64. Ini sama dengan kriteria Mabim yang baru ini, kriteria baru Mabim. Ya, ini kadang-kadang salah sebut. Kriteria baru Mabim atau kriteria Mabim baru. Nah, yang kalau Mabim baru nanti ditanya, Mabim tetap sama, tapi yang baru itu adalah kriterianya. Kriteria baru Mabim 364. Markasnya kawasan Barat Asia Tenggara. Jadi ini sebetulnya salah satu pilihan. Tetapi secara prinsip
kalau dibaca ada keinginan sama dengan Turki, tetapi 364 dengan markas kawasan Barat Asia Tenggara ini ada pesan sebetulnya bahwa Asia ini perlu diperhatikan gitu. Kalau saya memahami begitu. Asia khususnya Mabim ini kan mayoritas Muslim dan ini kita punya daya tawar lah gitu. Jadi 364 ini dengan dipatok di kawasan Asia Tenggara itu artinya kalau sudah masuk memenuhi maka semuanya ikutlah gitu. Tapi ini juga tidak mudah meyakinkan dunia karena dipatok. Kalau yang tadi kan dimanapun, nah, dimanapun itu netral. Jadi global itu tidak mendominasi. Tapi kalau ini kesannya, wah ini mau diutamakan. Tapi ini pandangan, saya melihatnya begitu. Nah ini juga tidak mudah kalau ini. Tapi kalau kita bisa berkomunikasi dan meyakinkan dunia, tidak ada masalah itu. Nah ini pilihan kita. Jadi kalender Islam global, pilihannya di situ. Kira-kira sekarang ini adalah antara Istanbul dan Jakarta ini. Kemudian saya mencoba menghitung selama 10 tahun ya. Dengan merujuk konsep tadi kalender Islam global itu, saya bandingkan antara Turki dan rekomendasi Jakarta. Selama 10 tahun atau 120 bulan itu, hasilnya kriteria Turki 66 kali atau 50% lebih awal dalam menentukan awal bulan Komariah dibandingkan rekomendasi Jakarta. Maka kriteria Turki dan rekomendasi Jakarta 54 kali atau 45% memulai awal bulan Komariah secara bersamaan. Ini secara detail yang lebih awal itu pada tahun 1442 sudah lewat, itu ada 8 bulan, 43 ada 8 bulan, 1444 yang akan datang ada 5 bulan yang lebih awal, kemudian 45 7 bulan, 46 5 bulan, 47 7 bulan, 48 8 bulan, 49 5 bulan, 56 bulan, dan 51 7 bulan. Jumlahnya 66 bulan. Sedangkan yang bersamaan ini tadi ada 54 dengan rincian seperti ini. Jadi ini perbandingan tentu saja masih perlu data yang lebih banyak untuk melihat bagaimana kita bisa mengimplementasikan dua model ini, mana yang lebih memungkinkan. Nah, kita masih perlu waktu untuk melihat secara lebih teliti. Hari ini tentu hanya pengantar ya untuk menyadarkan kita bahwa kehadiran kalender Islam global itu penting. Karena itu saya mengakhiri dalam sesi ini, kalender hijrah global merupakan tuntutan dan kehadirannya sangat dinantikan untuk mengakhiri perbedaan dalam penentuan awal bulan Komariah. Pada tingkat akademik hingga saat ini, secara konseptual, kajian kalender hijrah global mengalami kemajuan. Kita bisa lihat bagaimana jasa Elias, ya, kemudian sampai kepada Jamaluddin Abdul Razik, itu konsep-konsep yang dikembangkan tentu mengalami perkembangan dan tentu saja kita juga punya kewajiban untuk menelaah kembali dari pandangan-pandangan yang telah dihasilkan. Kendala implementasi lebih pada kuatnya paham ru'yah fi'liyah. Ketiga, konsep kalender hijrah global yang ada, ya, yang saya sampaikan tadi, baik itu Turki maupun rekomendasi Jakarta, terbuka untuk dikaji dan disempurnakan. Demikian Pak Kasim, terima kasih atas perhatiannya.
Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Bapak Prof. Susinan Jazakumullah khairan. Satu perkongsian yang sangat baik yang telah mencakup berbagai pandangan dari segi kronologinya dan juga bagaimanakah idea-idea ke arah penyatuan takwim hijrah sejagat ataupun global ini. Dan saya sangat setuju dengan pandangan Prof. Susinan tadi, ahli panel kita pada hari ini, iaitu beliau merumuskan bahawa tuntutan ke arah penyatuan ini satu yang sangat mendesak sebenarnya. Dan kehadirannya ataupun penyatuan ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh sebahagian besar umat Islam dunia hari ini. Okay? So kita melihat bagaimanakah suatu harapan menjadi kenyataan. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Dan juga konsep global yang selama ini disuarakan melalui banyak forum, melalui banyak platform juga telah mengalami perubahan sedikit demi sedikit, dan kita telah pun dapat lihat tadi bagaimana negara-negara Mabim telah pun mengorak langkah ke arah yang lebih bersifat terbuka. Kalau dulu kita berpegang pada 238, sekarang kita sudah berubah kepada 36.4. Jadi, dan walaupun bagaimanapun ini masih lagi terbuka. Kita tidak boleh rigid, tidak boleh berhenti setakat ini saja. Seharusnya kita boleh buat kaji daripada kajian daripada apa yang kita telah lakukan hari ini, yang telah kita capai hari ini, baik di rantau Mabim maupun di dunia Islam seluruhnya. Jadi saya mohon berterima kasihlah di atas perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh Profesor Susinan tadi, telah berkongsi dan menjelaskan tentang permasalahan yang sebelum ini dan juga cadangan-cadangan daripada dunia Islam secara seluruhnya. Artinya kalau kita lihat daripada pembentangan tadi, usaha-usaha ke arah penyatuan itu telah pun dijalankan. Cuma kita nak bergerak daripada satu titik ke satu titik. Jangan kita kita telah buat satu keputusan di satu titik, kemudian kita pindah kepada titik yang baru, kemudian kembali semula kepada titik yang lama, maka itu artinya kita banyak menghabiskan masa. Seharusnya kita maju ke hadapan. Okay? Menggorak ke hadapan. Dan usaha untuk membuat penyatuan ini bukanlah satu usaha yang mudah. Tidak memakan masa yang singkat, akan makan masa mungkin. Kita perlu banyak lagi usaha-usaha ke arah penyatuan ini sehinggalah ia menjadi realiti yang seterusnya. Jadi terima kasih banyak kepada sekali lagi saya ucapkan. Nombor satu, saya ingin merespon pada apa yang Bapak telah pun bentangkan tadi. Tentang kajian yang dibuat oleh Saleh As-Saab yang kenalan saya, dan beliau juga telah pernah membentangkan hasilnya, dan saya kira satu yang menariklah apa yang ditulis dan yang dibukukan kajian itu, iaitu telah mendapati daripada sejak awal sehingga ke era sekarang ada perubahan dari segi parameter kenampakan. Kalau dulu parameternya mungkin lebih tinggi, sekarang ni dapati nampaknya ada perubahan ke arah yang lebih rendah lagi parameternya. Mungkin ini disokong oleh dengan penggunaan teknologi, sama ada menggunakan penjejakan teleskop ataupun menggunakan kamera yang lebih sensitif untuk merakamkan citra ataupun imej hilal.
Jadi ini satu perdebatan yang mungkin masih lagi terbuka di kalangan ahli fikih dan juga di kalangan saintis, di mana dalam kemajuan teknologi hari ini ada kamera yang lebih sensitif yang dapat mengesan image ataupun citra hilal. Okay? Jadi ini mungkin satu perbincangan lanjutlah untuk di kalangan pemain-pemain ataupun di kalangan ahli-ahli falak dalam dunia ini. Terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Jadi kalau ada ataupun tidak, dari segi masa kita sebenarnya sudah pun mencukupi masa yang diperuntukkan untuk kita berwacana. Jadi kalau bapa ada kata-kata akhir sebelum ditamatkan wacana ini, kalau ada. Baik, terima kasih Dr. Kasim. Jadi kalau saya boleh menyampaikan pandangan ya, bahwa kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, persoalan kalender Islam global itu adalah persoalan ijtihad. Karena itu kita melangkah dengan kepastian tetapi membuka untuk dikoreksi. Misalnya, kita sepakat menggunakan konsep A. Oke, kita pilih. Tapi selama katakan 10 atau 20 tahun, nanti kita koreksi lagi sesuai dengan data yang ada. Sehingga kita punya pengalaman untuk melangkah. Tidak berwacana terus. Itu harus diambil sikap bersama itu. Jadi misalnya seperti Turki itu kan terbuka. Mereka menggunakan katakan dulu hasil Turki 78, kemudian setiap 9 tahun atau 10 tahun begitu dievaluasi. Nah, itu yang menurut saya kita perlu memulai. Paling tidak kawasan Mabim ini ya, kita bersama-sama memberi contoh kepada dunia Islam bahwa kawasan Asia khususnya anggota Mabim itu bisa menjadi contoh yang baik dan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Dan kita ingat likul lidain dawaun. Nah, jawabannya untuk ini adalah kehadiran kalender Islam global untuk menyatukan umat Islam sedunia. Terima kasih. Terima kasih Pak di atas komentar yang terakhir tadi. Iaitu saya setuju supaya rantau Mabim ni atau negara-negara Mabim ini jadi pelopor atau menjadi contoh yang baik dalam ke arah pelaksanaan ataupun penyatuan taktim Islam ini yang menggambarkan slogan rahmatan lil alamin. Jadi dengan itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua sidang hadirin, sidang penonton sekalian kerana bersama-sama dalam wacana Falak Siri 1 ini, anjuran bersama Persatuan Falak Syar'i Malaysia, Akademi Falak Malaysia dan Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi dalam siri wacana falak yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.